Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Resti Prastika Gustian from 4B class. In this video, I will describe about the assessment about the standard isi Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Pertama, soal nomor 1. Permendikbud nomor berapakah ini? Permendikbud nomor 21 tahun 2016. 2. Tentang apakah Permendikbud tersebut? Tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. 3. Permendikbud nomor 21 tentang standar isi tersebut ada berapa pasalkah? Ada 4 pasal. 4. Apa isi pasal 1 ayat 1? Pasal 1 ayat 1 isinya adalah tentang standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah, yang selanjutnya disebut standar isi dari tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 5. Apa isi pasal 1 ayat 2? Pasal 1 ayat 2 isinya adalah tentang kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. 6. Apa isi pasal 1 ayat 3? Pasal 1 ayat 3 isinya adalah tentang ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan tingkat kompetensi dan kompetensi inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 7. Apa isi pasal 1 ayat 5? Pasal 1 ayat 5 isinya tentang pencapaian kompetensi inti dan penguasaan ruang lingkup materi pada setiap mata pelajaran untuk setiap kelas pada tingkat kompetensi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu ditetapkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan. 8. Apa isi pasal 1 ayat 6? Isinya adalah tentang perumusan kompetensi dasar setiap kompetensi inti untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu ditetapkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan. 9. Apa isi pasal 1 ayat 7? Dan pada mata pelajaran apakah perumusan KI dan KD sikap spiritual dan sikap sosial? Pasal 1 ayat 7 perumusan kompetensi dasar dan kompetensi inti sikap spiritual sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 6 pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti disusun secara jelas. 10. Apa isi pasal 3 dan 4? Pasal 3 isinya adalah pada saat peraturan menteri ini berlaku melalui peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 64 tahun 2013 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 4 isinya adalah tentang peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 11. Standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria apa? Standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada SKL, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 12. Bentuk kegiatan atau aktivitas dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bentuk aktivitas sikap yaitu menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Sedangkan bentuk aktivitas pengetahuan yaitu mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, serta mencipta. Sedangkan bentuk aktivitas keterampilan yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, serta menyaji dan mencipta. Uraikan dengan singkat isi dari bab 2 yang dimulai dari pengertian tingkat kompetensi, kriteria pengembangan, dan tingkat kompetensi dan rumusan tingkat kompetensi. Tingkat kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan. Tingkat kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria. Yang pertama yaitu tingkat pengembangan peserta didik, kedua yaitu kualifikasi kompetensi Indonesia, yang ketiga yaitu penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selain itu, tingkat kompetensi juga memperhatikan tingkat kerumitan atau kompleksitas kompetensi, fungsi satuan pendidikan, dan keterpaduan antar jenjang yang relevan. Untuk menjamin keberlanjutan antar jenjang, tingkat kompetensi ini dimulai dari tingkat kompetensi pendidikan anak usia dini. Menurut Solo taksonomi ada 5 tahap yang dilalui oleh peserta didik untuk menguasai suatu pengetahuan, yaitu tahap prestruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan abstrak yang diperluas. Kelima tahap ini dapat disederhanakan menjadi 3 tahap, yaitu surface knowledge, deep knowledge, dan konseptual atau constructed knowledge.
Tahap surface knowledge yaitu diperoleh pada tingkat pendidikan dasar untuk sekolah dasar, sedangkan tahap deep knowledge diperoleh pada tingkat pendidikan dasar untuk sekolah menengah pertama, dan tahap konseptual atau constructed knowledge diperoleh pada tingkat pendidikan menengah yaitu pada sekolah menengah atas. Uraikan KI atau kompetensi inti, core competence, tingkat pendidikan dasar dan tingkat pendidikan menengah beserta deskripsi kompetensinya masing-masing. Pertama, yaitu tingkat pendidikan dasar. Yang pertama adalah sikap spiritual, yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Sikap sosialnya yaitu menunjukkan perilaku, yaitu jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, serta bertanggung jawab dalam interaksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta negara. Pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di ramah di sekolah maupun tempat bermain. Keterampilan yaitu menunjukkan keterampilan berpikir serta bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, serta dalam karya estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Tingkat pendidikan menengah. Sikap spiritual yaitu menghayati dan mengamalkan agama yang dianut. Sikap sosial yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku yaitu jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, serta toleran dan damai, bertanggung jawab, serta responsif dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional, kawasan internasional. Pengetahuan yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan kompleks berdasarkan rasa yang tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humanera. Keterampilan yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, dan mandiri. 15. Lanjut, nomor berapa muatan mata pelajaran bahasa Inggris SMP dan SMA, dan terdapat di halaman berapakah tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi mata pelajaran bahasa Inggris? Nomor berapakah muatan yang terdapat pada nomor 71 di halaman 162. Sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.